Pakai triangle theory, ini analisis pakar soal kasus Brigadir J penembakan oleh Baradae terhadap Brigadir J atau Brigadir Yosua Huta Barat yang telah terjadi di kediaman Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo hingga kini masih terus menimbulkan tanda tanya yang besar. Sejumlah dari pihak bahkan menuding kasus ini sebagai sebuah misteri yang di dalamnya terdapat sebuah kejanggalan. Lantas apa pendapat dari pakar pidana soal kasus tersebut? Guru Besar Hukum Pidana di Universitas Jenderal Sudirman, UNSUD, yakni Prof. Hibnu Nugroho buka suara terkait dengan polemik pada kasus polisi tembak polisi tersebut. Dia yang awalnya membahas akar permasalahan yang disebutkan dari pihak polisi berawal dari pelecehan seksual. Gini, saya berbasis pada teori triangle. Triangle itu di sana ada ditemukan barang bukti, korban, dan TKP. Nah, barang bukti, korban, dan TKP ini akan mengerucut siapa tersangkanya. Karena itu kesimpulan polisi belum kesimpulan akhir. Itu prediksi. Karena namanya penentuan suatu kasus itu beberapa alternatif itu prediksi, kata Hibnu saat dihubungi, Sabtu tanggal 16 Juli tahun 2022. Hibnu lalu menjelaskan mengapa pihak polisi akhirnya terpaksa telah mengambil kesimpulan yang sementara bahwa kasus polisi tembak polisi ini berawalan dari kasus pelecehan seksual. Menurutnya, kesimpulan sementara tersebut terpaksa diambil lantaran adanya sejumlah barang bukti yang telah hilang. Jadi mengerucut dari umum ke khusus, itu kesimpulan sementara yang terus berkembang dari simpulan 1, simpulan 2 sampai simpulan sebenarnya, itu teori triangle dalam teori kriminalistik. Jadi nggak salah, ini masih berkembang. Kemudian berkembang lagi terkait pembuktiannya, ada missing link 3 hari, ada HP hilang nggak ditemukan, ada CCTV hilang yang mati, padahal itu bukti-bukti akurat gitu loh. Nah, kondisi ini juga menjadikan pemikiran-pemikiran yang bersifat sementara, ucapnya. Lebih lanjut, Hibnu lantas membahas terkait dengan kejanggalan-kejanggalan yang sempat diungkapkan oleh beberapa pihak, termasuk Menko Polhukam Mahfud MD. Menurutnya, kejanggalan tersebutlah yang akhirnya memunculkan potensi bahwa adanya upaya untuk menghilangkan barang bukti. Iya, ada kejanggalan, begitu suatu peristiwa terjadi kenapa nggak langsung diadakan suatu pemeriksaan? Keluarga korban 3 hari setelah terjadi. Nah, ini potensi-potensi menghilangkan barang bukti itu kok mungkin ada. Gitu loh, hilangkan bukti atau ada skenario tertentu. Karena 3 hari itu suatu yang sangat tepat untuk mengumpulkan barang bukti yang terjadi, terbukti ada yang hilang, ujarnya. Pakar nilai kebenaran tetap bisa terungkap. Meskipun adanya sebuah potensi demikian, Hibnu menegaskan kebenaran tentang kasus polisi tembak polisi ini masih bisa terungkap. Dia akan membeberkan sebanyak ada 3 faktor penting di balik kasus tersebut, yaitu locus delicti, tempat peristiwa, tempus delicti, waktu peristiwa, dan pihak yang terlibat. Jadi saya kira tidak ada kesulitan. Kesulitan ada ketika barbuk tadi hilang itu memang dihilangkan atau faktor X yang kita tidak tahu. Artinya itu butuh ekstra kerja keras pengungkapannya. Karena sekarang itu pembuktian itu kalau sudah ketemu digital forensiknya itu akan mudah sekali. CCTV kelihatan, HP, itu mudah sekali bongkar itu, jelasnya. Ini reputasi Kapolri untuk ungkap perkara ini. Perkara internal kok, perkara eksternal aja terungkap apalagi perkara internalnya, kan begitu. Harus terungkap itu, lanjut dia. Seperti diketahui, peristiwa polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir J terjadi di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, Jaksel. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah membentuk tim khusus untuk mengusut kasus ini. Oleh karena itu, saya telah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Pak Wakapolri, Pak Irwasum, kemudian ada Pak Kabareskrim, Pak Kabik, Kabaintelkam, kemudian juga ada ASSDM, karena memang beberapa unsur tersebut harus kita libatkan termasuk juga fungsi dari Provos dan Paminal, kata Jenderal Sigit di Mabes Polri, Selasa, 12/7. Komnas HAM dan Kompolnas turut disertakan dalam tim khusus itu. Dia memastikan proses penyelidikan, penyidikan, hingga temuan terkait kasus itu akan disampaikan transparan dan periodik sehingga menjawab keraguan publik.